Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang anggaran perusahaan manufaktur UD2IPU yang beranggotakan saya sendiri Dia Puspitasai dan rekan saya Faradila Azhara serta Duna Fadia. Profil perusahaan UD2IPU beralamat di Jalan Candi 2 nomor 305-306 Malang. Merupakan UMKM kerajinan gipsum yang turun-temurun. Pendirinya yaitu Haji Sucipto pada tahun 1981 dan sekarang pemiliknya adalah Bu Yuliana serta anaknya yaitu Anissa Turahma. Manajer perusahaan ini lulusan arsitektur cucunya sendiri yang bernama Mas Yusron. Selanjutnya produk utama berupa gipsum biasa dan gipsum paketan Kuba. Nah, ini menjualnya berdasarkan pesanan. Lalu wilayah pemesanannya berdasarkan wawancara, ibunya lebih dominan ke dalam kota, senilai 85%, dan luar kota seperti Bali, Surabaya, Madiun itu hanya 15%. Berikut adalah struktur organisasinya, di mana di posisi tertinggi terdapat Bu Yuliana sebagai pemilik usaha, di bawahnya terdapat dua posisi kunci yaitu Anissa Turahma sebagai penanggung jawab dan Mas Yusron sebagai manajer. Keduanya mengkoordinasikan 10 pekerja yang terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan yang seluruhnya berada di bagian produksi. Tetapi jika terdapat orderan, maka 3 pekerja laki-laki itu berpindah menjadi sopir antar pesanan. Bisa dilihat pada gambar, yaitu pada data penjualan senilai sekian dan daerah pemasaran senilai sekian, serta harga jual pada gipsum biasa yaitu 1 juta dan gipsum kubah masjid itu senilai 7 juta. Selanjutnya, pada rencana produksi, proses produksinya itu ada 3 tahap, di mana tahap persiapan dan pembentukan bahan, tahap kedua yaitu pengecoran, tahap ketiga yaitu finishing. Selanjutnya, persediaan produk jadi berdasarkan hasil wawancara dan kita lihat di gudang itu rata-rata pada gipsum biasa 50 dan gipsum kubah masjid itu senilai 20-an. Rencana bahan mentah bisa dilihat pada tabel. Informasi selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung diupah per hari senilai 100.000 per orang. Nah, penggunaan listrik berdasarkan wawancara per bulannya itu senilai 1.200.000, dimana kalau dikonvers ke KHW menjadi 333. Nah, depresiasinya seperti di tabel, lalu penerimaan kas itu dari penjualan tunai, lalu pengeluaran kasnya itu dari pembelian bahan baku, bahan pembantu, upah TKL, BOP, dan pajak. Untuk anggaran penjualan, dikarenakan kami sudah mengetahui data penjualan tahun sebelumnya, maka kami menggunakan metode Lessware dengan tren penjualan seperti pada tabel, lalu rasio to trend, indeks musim, dan forecast penjualan, totalnya 520-an produk. Sehingga anggaran penjualan tahun 2025 diperoleh seperti pada tabel berikut, di mana kita membaginya terlebih dahulu ke dalam kota sebesar 85% yaitu 224 per produk, dan di luar kota senilai 15% yaitu 40-an per produk, dan dikalikan harga jual produk per unit, dan diperoleh total untuk gipsum biasa senilai 264 juta sekian dan gipsum paketan kubah senilai 1.800.000.000 sekian. Diinformasikan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa persediaan awal tahun tadi kan senilai 50 unit untuk gipsum biasa dan 20 unit untuk gipsum kubah masjid, dan juga ibunya tidak tahu tingkat perputaran persediaan, maka kita anggap 0, sehingga jika kita hitung rencana produksi untuk gipsum biasa itu senilai 264 dikurangi 50 yaitu 214 dan per triwulannya yaitu 54, begitupun juga dengan gipsum paketan kubah, sehingga diperoleh tabel anggaran produksi sedemikian, di mana penjualan kita peroleh dari anggaran penjualan tadi senilai sekian, dan kami tidak mencantumkan persediaan akhir karena ibunya belum pasti atau tidak tahu akan materi tersebut, sehingga persediaan awalnya itu senilai totalnya sekian, untuk per triwulan ibunya tidak tahu, dan produksi tabel yang tadi penjualan tadi kita masukkan ke tabel. Selanjutnya kita akan mengetahui berapa anggaran kebutuhan bahan mentah tahun 2025 pada UD2IPU. Nah, dapat diketahui juga bahan mentah yang digunakan yaitu ada pasir, kawat, dan juga semen. Nah, masing-masing memiliki berat yang berbeda-beda. Pada gipsum biasa, pasir memiliki berat 20 kg, semen memiliki berat 30 kg, dan kawat dengan berat 3 kg. Sedangkan pada gipsum paketan kubah, pasir 120 kg, semen 180 kg, dan juga kawat 15 kg. Nah, masing-masing dihitung seperti produksi per unit 53,5, ini diperoleh dari hasil sebelumnya, perhitungan sebelumnya, dikali dengan berat per bahan mentahnya. Contoh, pada pasir 53,5 dikali 20, maka menghasilkan 1070 dan seterusnya. Seperti pada gipsum paketan kubah juga sama perhitungannya. Next, kita akan menghitung anggaran pembelian bahan mentah yang digunakan oleh UD2IPU ini. Nah, proses perhitungannya dilakukan secara terpisah antara pasir, semen, dan juga kawat. Dapat dilihat dari gambar bahan mentah pasir triwulan 1 jumlah kebutuhannya
8.390 dan persediaan air 1.115 diperoleh dari informasi, maka tersedia itu didapatkan dari jumlah kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir, hasilnya ada di tersedia. Kemudian persediaan awal diperoleh dari informasi, maka tersedia dikurangi persediaan awal, hasilnya ditaruh di unit beli per kilonya, yaitu 8.505. Dan harga unit untuk pasir yaitu 1.000, maka 8.505 dikali dengan 1.000 menghasilkan 8.505. Dan untuk perhitungan semen dan juga kawat itu sama seperti perhitungannya pasir. Next, kita masuk kepada anggaran biaya bahan mentah tahun 2025. Di slide sebelumnya, kita sudah menghitung atau mengetahui berapa jumlah kebutuhan yang digunakan pada UD Doa Ibu ini. Nah, dalam slide ini kita akan mengetahui berapa biaya bahan mentah yang digunakan, seperti gipsum biasa. Pada pasir, jumlah kebutuhan yang sudah diperoleh dari slide sebelumnya yaitu 1.070 dan harga pasir per kilonya yaitu 1.000. Maka 1.070 dikali dengan 1.000 menghasilkan 1.070.000. Selanjutnya pada semen, jumlah kebutuhan sebelumnya diperoleh 1.605 dengan harga per kilonya yaitu 2.000, maka dikalikan hasilnya 3.210 dan seterusnya. Begitupun pada gipsum paketan kuba, sama perhitungannya seperti gipsum biasa. Next, kita akan mengetahui berapa anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2025 di UD Doa Ibu ini. Nah, dapat diketahui juga bahwa karyawan pada UD Doa Ibu ini yaitu berjumlah 10 orang dengan metode penggajian yaitu per hari, dan satu orangnya mendapatkan 100.000. Nah, proses penghitungannya dalam setahun 365 hari dikurangi 27 hari nasional atau hari libur nasional pada tahun 2025. Maka dapat diketahui bahwa hari kerja mereka yaitu 338 hari dengan dikalikan 100.000 per harinya. Maka biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh pihak manajemen yaitu dengan senilai 338 juta rupiah untuk penggajian karyawannya. Selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik tahun 2025. Untuk bagian pertama yaitu persiapan dan pembentukan bahan dengan dijumlahkan depresiasi bangunan dan mesinnya juga listrik dengan total 27 sekian. Setelah itu pada proses kedua yaitu pengecoran dijumlahkan depresiasi mesin dan listriknya dengan total 14 juta sekian. Pada proses ketiga yaitu finishing dijumlahkan pada depresiasi mesin dan listriknya dengan total 4 juta sekian. Selanjutnya menghitung tarif BOP tahun 2025. Pada tarif BOP, hasil dari proses 1, 2, 3 tadi dikalikan dengan total produksi yaitu 458. Jadi tarif BOP-nya pada proses 1 59.000 sekian, pada proses 2 31.000 sekian, dan proses 3 9.000 sekian. Untuk BOP tiap jenis produknya, gipsum biasa setelah dijumlahkan semua, total BOP-nya yaitu 21 sekian dengan BOP per triwulannya yaitu 5 juta sekian. Pada gipsum paketan kuba setelah dijumlahkan semua, total BOP-nya yaitu 24 juta sekian dan BOP per triwulannya 6 juta sekian. Selanjutnya yaitu harga pokok produksi tahun 2025. Setelah dimasukkan biaya bahan baku, biaya tekal, dan BOP pada gipsum biasa, setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 58 juta sekian dengan HPP per unitnya 1 juta sekian. Untuk gipsum paketan kuba setelah dijumlahkan biaya bahan baku, biaya TKL, dan BOP-nya hasilnya yaitu 114 sekian dengan HPP per unitnya yaitu 1 juta sekian. Lalu selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi tahun 2025, di mana volume penjualan tinggal dipindahkan dari anggaran sebelumnya, begitupun juga dengan penerimaan penjualan harga pokok penjualan, lalu dikurangi menjadi laba sebelum pajak. Nah, pajak penghasilan ini dari aturan tahun 2023, di mana 50% dari bruto. Nah, menghasilkan laba bersih sekian. Selanjutnya yaitu anggaran kas jangka pendek tahun 2025. Untuk anggaran penerimaan itu full tunai penjualan tunai yaitu sekian, bisa dilihat di tabel. Lalu untuk anggaran pengeluaran itu dari anggaran pembelian bahan baku, upah TKL, BOP, pajak pendapatan itu dipindah ke dalam sini dan ditotal menjadi sekian. Selanjutnya untuk anggaran kas jangka pendek kas sementaranya itu saldo awalnya ibunya tidak tahu, jadi kita nolkan, lalu kita masukkan untuk penerimaan dan pengeluaran di tiap triwulan, sehingga hasilnya sekian.